kerjaan kok kejar-kejaran sama setan. Thailand kembali lagi dengan tema yang cukup kuat dari kegelisahan horornya. Seperti film satu ini. 3 tahun setelah kematian Yam, ia masih terus memburu roh hitam yang telah merenggut nyawa saudara perempuannya. Terlepas dari itu, upaya keluarganya untuk meyakinkan agar berhenti membalas dendam kepada roh hitam itu. Ia tetap keras kepala dan bertekad untuk terus bisa melacaknya. Karena takut hantu itu akan kembali merenggut nyawa anggota keluarganya yang masih hidup. Kurang lebih film ini memiliki cerita secara plot seperti itu. Ini adalah film kelanjutan dari cerita sebelumnya. Walaupun ini merupakan film lanjutan dari cerita sebelumnya, buat gua film ini cukup bisa dinikmatin tanpa menonton film sebelumnya. Ini yang cukup bisa di-highlight nih sebenarnya menurut gua ya. กูไม่เคยเล่นบ้านเด็กสนุกเท่าบ้านมึง Kalian juga akan pasti paham kenapa karakter utama melakukan hal ini. Dan kenapa keluarganya juga cukup menentang dari apa yang akan dilakukan oleh si karakter utama ini. Sebagai sebuah film horor, film ini cukup bisa merangkai sebuah cerita secara informasi tentang apa, bagaimana, dan cara mencari jawaban atas hal-hal yang bersifat abu-abu. Film ini cukup bisa menyampaikan beberapa unsur pertanyaan tersebut dengan cukup ringkas dan cukup jelas. Makanya kenapa gua bisa bilang tanpa kalian menonton film sebelumnya, kalian pasti bisa langsung paham inti dari film ini. Film ini boleh dibilang cukup seru. Cukup nggak ngasih ruang buat sedikit beristirahat dalam ketegangannya, walaupun masih sedikit diberikan unsur komedi tipis-tipis. Film ini memiliki banyak fakta-fakta yang menarik sebenarnya, seperti menggunakan ular beneran atau darah yang keluar dari hasil cabut gigi. Tapi buat gua, hal-hal seperti ini cukup tidak bisa memberikan hasil yang berkesan. Apalagi ending dari film ini buat gua masih belum bisa menjadi momen yang cukup berkesan. Nggak menjadi momen yang memorable untuk menyelesaikan sebuah cerita, menurut gua. Selayaknya film sequel yang berusaha membuat cerita kelanjutan dari film sebelumnya atau film pendahulunya yang cukup sukses di kala itu. Buat gua, film ini tidak banyak penambahan atau pengembangan dari sebuah cerita. Seru iya, Tapi jadi terasa cukup lemah karena tidak ada sesuatu hal yang baru untuk disuguhkan. kenapa gue bisa bilang seru? Karena gini, film ini berusaha memberikan penyelesaian dari film yang sebelumnya. Nah, kalau boleh dibilang, film pertamanya itu cukup menggantung dari sisi endingnya. Tapi memang ketika kalian menonton film pertamanya, cukup terasa bahwa akan ada kelanjutannya. Walaupun pada saat itu belum kelihatan nih akan ada kelanjutan atau enggak. Tapi sebenarnya hal-hal seperti itu dibuat Untuk mengetahui apakah memang film ini cukup layak untuk dibikin kelanjutannya. selain ngomongin masalah kelayakan atau enggak untuk dibikin cerita selanjutnya, biasanya juga hal seperti itu dilakukan untuk melihat balik modal nggak nih film nih, dari segi promosinya ataupun dari segi produksinya. Biasanya sih seperti itu ya gitu. Selain itu, di sequel ini director dan penulis cukup bisa memberikan sebuah ruang gerak yang sedikit lebih lebar untuk eksplorasi ketegangan. Hal-hal kayak gitu yang menurut gua jadi cukup seru sebenarnya. พี่ยักษ์สัญญากับยี่ก่อนนะว่าพี่ยักษ์จะกลับมา Film ini punya dua sisi menurut gua. Yang pertama adalah masalah balas dendam karena kematian adiknya. Dan yang kedua adalah sisi keluarga yang berusaha untuk tidak memikirkan kembali masalah kematian tersebut dan memilih untuk fokus ke pernikahan salah satu keluarganya. Tapi hal ini dijadikan satu pertemuan yang cukup menarik, yang nantinya akan dijadikan hasil dari ending film ini. Seperti punya dua jalan yang berbeda, tapi ujungnya dipertemukan pada satu tempat yang sama. Itu cukup menarik menurut gua gitu. Ada pro dan kontra terhadap karakter-karakternya, tapi hasil endingnya adalah mereka dipertemukan dalam satu tempat untuk menyelesaikan masalah ini. Aksi balas dendam ini cukup dipenuhi dengan berbagai macam kekerasan dan kekejaman. Unsur darah pun menjadi pilihan utama untuk mempertebal hal tersebut. Mungkin film ini cukup memiliki beban dengan kesuksesan film pertamanya. Jadi lebih memilih untuk bermain aman dari segi plotnya. Yang gue lihat sih kayak gitu. ตัวเนี่ยมันเก่งนักเรื่องเล่นกับใจคน Bagi sebagian orang, film ini tuh seperti film plagiat. Walaupun nggak secara keseluruhan ya gitu. Mungkin sebagian orang berpikir film ini mencontek dari film-film luar lainnya. Tapi gue cukup mengenyampingkan hal itu. Karena buat gue, konsep amati, tiru, dan modifikasi itu masih sah-sah aja. Makanya gue cukup mengenyampingkan hal-hal tersebut dalam menonton film ini. Tapi walaupun begitu, film ini cukup bisa memuaskan rasa was-was dari film horor lokal yang belakangan ini kurang bisa memuaskan kesan ketegangan itu. Ini merupakan pendapat gue ketika menonton film ini. Terserah kalian punya penilaian seperti apa untuk film ini. Balik lagi, semua itu hanyalah sebuah selera dan sudut pandang masing-masing. ตายหากันทุกคน
ไอ้สัตว์มันเลื้อยกูไปแล้ว แยมอยากได้ล้างเจ เอาล้างเจมาให้แยมนะ